Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subatni dengan NIM 20249801100. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Mukimin SPDI MPD, yang mana tema presentasi saya yaitu tentang lembaga pendidikan Islam. Mungkin di antara kalian sudah sering mendengarkan tentang lembaga pendidikan Islam. Apa sih lembaga pendidikan Islam itu? Lembaga pendidikan Islam secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yaitu yang pertama pengertian secara fisik, material, dan konkret, sedangkan yang kedua pengertian secara non-fisik atau non-material dan abstrak. Di lembaga dalam bahasa Inggris, lembaga disebut institut, atau dalam pengertian fisik yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non-fisik disebut dengan pranata. Tidak hanya itu, tetapi lembaga pendidikan Islam juga memiliki banyak macam-macamnya, yaitu salah satunya yang pertama yaitu pendidikan Islam dalam keluarga. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usroh, nasal, ahli, dan nasab. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan seperti anak dan cucu, perkawinan seperti suami dan istri, persusuan, dan kemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam disyaratkan dalam Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sedangkan lembaga pendidikan Islam yang nomor 2 yaitu masjid. Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Secara harfiah, masjid adalah tempat untuk bersujud. Namun dalam arti terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang luas. Dalam bahasa Indonesia, masjid diartikan rumah tempat bersembahyang bagi orang Islam. Di dalam bahasa Inggris, kata masjid merupakan terjemahan dari kata mosque. Pendidikan Islam tingkat pemula lebih baik dilakukan di masjid sebagai lembaga pengembangan pendidikan keluarga. Sementara itu dibutuhkan suatu lingkaran atau lembaga dan ditumbuhkannya dewasa ini. Fungsi masjid mulai menyempit, tidak sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hal itu terjadi karena lembaga-lembaga sosial keagamaan semakin memadat, sehingga masjid terkesan sebagai tempat ibadah sholat saja. Pada mulanya masjid merupakan sentral kebudayaan masyarakat Islam, pusat organisasi kemasyarakatan, pusat pendidikan, dan pusat pemukiman, serta sebagai tempat ibadah dan i'tikaf. Al-Abdi menyatakan bahwa masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Dengan menjadikan lembaga pendidikan dalam masjid akan terlihat hidupnya sunnah-sunnah Islam, menghilangkan segala bid'ah, mengembangkan hukum-hukum Tuhan, serta menghilangnya stratifikasi status sosial ekonomi dalam pendidikan. Nah, di sini yaitu yang nomor 3 adalah pondok pesantren. Pondok pesantren juga disebut sebagai lembaga pendidikan Islam karena kehadiran kerajaan Bani Umayyah dulu menjadikan pesatnya ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid tetapi juga pada lembaga-lembaga yang ketiga yaitu kutub atau pondok pesantren. Kutub dengan karakteristik khasnya merupakan wahana dan lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca dan tulis dengan sistem halaqah atau sistem watanan. Pada tahap berikutnya, kutub mengalami perkembangan pesat karena didukung oleh dana dari iuran masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan peserta didik.
Ini jenis-jenis lembaga pendidikan yang terakhir, yaitu adalah madrasah. Madrasah disebut sebagai lembaga pendidikan Islam. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan madrasah sebagai istilah sebutan untuk satu jenis pendidikan Islam yang digunakan di Indonesia. Untuk menelusuri hal ini, agaknya diperlukan penelitian dan studi khusus yang lebih serius. Namun demikian, madrasah sebagai satu sistem pendidikan Islam berkelas dan mengajarkan sekaligus ilmu-ilmu keagamaan dan non-keagamaan sudah tampak sejak awal abad 20. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan, maka simpulan yang dapat diambil adalah lembaga pendidikan Islam itu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektual peserta didik berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak, spiritual, dan sosial. Dalam konteks modern, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keislaman yang menjadi dasar pendiriannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.